Assalamualaikum, hai. Hari ini saya mau memposting review mesin cuci Sharp 1 bulan yang lalu. Nah, ini ternyata banyak yang tanya bagaimana sih kecepatan perputaran mesin cuci ini. Nah, simak videonya baik-baik ya, semoga membantu. Untuk pemakaian mesin cucinya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, untuk yang tanya airnya ngalir dari mana, ini di rumah saya menggunakan air dari PDAM. Meski ada tangki air di rumah, saya tetap menggunakan air dari PDAM langsung. Karena apa? Kekuatannya lebih kencang kalau pakai PDAM daripada air yang dari tangki air. Nah, di sini ada stop krannya ya. Kalau posisi seperti ini, setelah PDAM tadi dibuka, maka airnya langsung mengalir ke atas ke tangki air. Nah, kalau mau mencuci, biasanya saya posisikan seperti ini dulu. Ini airnya langsung mengalir ke mesinnya. Tapi kalau mesinnya belum kita nyalakan, kalau belum proses mencuci, airnya akan tertahan atau terkunci. Jadi belum keluar ke dalam tabung mesin cucinya. Untuk penggunaan tombol pada mesin cuci, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Di video kali ini saya akan memperlihatkan kecepatan perputaran dari mesin cuci Sharp ini sendiri. Nah, setelah ditekan tombol start tadi, mesin cucinya dia akan menimbang beban atau baju yang akan kamu cuci. Setelah proses menimbang, maka akan otomatis airnya keluar ke tabung mesin cucinya. Nah, proses pengeluaran air ini dia akan memakan waktu beberapa menit sampai dirasa airnya cukup untuk proses pencucian baju. Biasanya saya menggunakan proses rendam terlebih dahulu sebelum proses cuci. Nah, ini setelah proses air selesai mengisi, dia akan berputar seperti ini terlebih dahulu selama beberapa menit. Kemudian setelahnya dia akan proses merendam. Nah, dalam proses merendam ini mesin cuci akan tetap bergerak, tapi pergerakannya lambat seperti ini. Dia akan bolak-balik tapi dengan jeda yang cukup lama. Ini saat proses merendam. Ketika proses merendam sudah selesai, lampu indikator akan berpindah ke mode mencuci. Nah, ketika mode mencuci, biasanya mesin akan menambah sedikit air lagi. Nah, setelah itu mesin akan berputar untuk proses mencuci. Untuk kecepatan perputarannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kecepatan mesin cuci Sharp ini. Kalau menurut saya, kecepatannya cukup. Karena apa? Saya pernah mencoba mesin cuci 2 tabung merek lain, dan itu perputarannya sangat cepat, menjadikan baju saling terkait, saling terpelintir, dan sudah dipastikan baju akan cepat melar. Nah, ini tadi setelah proses mencuci, airnya akan keluar. Di sini saya beri pipa seperti ini biar airnya tidak meluber ke lantai. Selang beberapa detik, mesin cuci akan otomatis ke proses memeras. Dan ini perputarannya dimulai dari perlahan, kemudian lama-lama semakin cepat seperti ini. Pada saat perputaran seperti ini, apakah ada guncangan yang kuat di mesin cuci? Menurut saya, getarannya tidak terlalu heboh, malah terkesan lembut. Kalian bisa lihat sendiri dan dengar suara mesin cucinya saat proses memeras ini. Nah, setelah proses memeras selesai, mesinnya akan kembali berputar semakin perlahan, kemudian berhenti. Nah, untuk proses selanjutnya adalah proses bilas. Pada saat proses bilas ini, perpindahan antara dari proses peras ke proses bilas, mesin cuci akan berhenti dulu beberapa menit, mengistirahatkan mesinnya mungkin ya. Nah, setelah itu dia akan kembali berputar cukup cepat dan air akan otomatis kembali mengisi tabung mesin cuci selama proses pembilasan. Setelah proses bilas ini, nanti mesin langsung otomatis ke proses peras kembali seperti
seperti tadi, perputarannya akan cepat. Setelah perputaran dalam proses peras, nanti dia akan kembali proses bilas, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini tadi proses pencucian sudah selesai dan itu stop kerannya sudah ke posisi semula ya. Sekarang kita lihat hasil mencucinya. Nah, untuk hasil cucinya di sini bajunya dia setengah kering, tapi bukan yang basah banget gitu, enggak, hampir enggak ada airnya ini, bahkan di angin-angin sebentar saja sudah kering. Nah, untuk yang penasaran dalam tabungnya seperti apa, seperti spesifikasi yang telah dijabarkan oleh shop officialnya, memang mesin cuci ini tidak memiliki lubang-lubang di tepinya seperti ini, polos, tapi dia memiliki semacam kayak saringan kalau misalnya ada rambut atau serabut-serabut gitu, dia akan terperangkap di sini biasanya, dan ini cara melepas dan memasang kembalinya pun cukup mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.